Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas sebuah kasus medis, yaitu dugaan malpraktik medis. Kasusnya adalah seorang pasien yang setelah dioperasi malah mengalami cacat permanen dan diduga ada kelalaian dokter. Nah, kita bakal bahas dari sisi hukumnya bersama teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Di sebelah kanan saya ada Akram. Halo. Dan Farhan. Yoso. Dan juga di sebelah kiri saya ada Celia dan Faisal. Halo. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Celia, kalau dokter lalai sampai membuat pasien luka berat, itu bisa kena hukum gak sih? Kalau menurut saya jelas bisa kena sih, soalnya ini kan menyangkut keselamatan orang lain. Dan di dalam KUHP baru pasal 474 menjelaskan bahwa kalau kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian itu bisa dipidana. Jadi kalau dokternya membuat kelalaian maka bisa diproses hukum. Oh, ternyata bisa. Oke, itu pendapat dari Celia. Next, pertanyaan buat Farhan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya dokter itu punya aturan khusus gak sih dalam menjalankan pekerjaannya? Adalah pasti. Dokter gak bisa bertindak sembarangan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tenaga medis wajib mengikuti standar profesi dan SOP. Menurut saya, kalau SOP dilanggar, itu udah jadi tanda kuat adanya kesalahan dalam tindakan medis. Tapi ada tapinya. Tapi apa tuh? Kesalahan dalam tindakan medis harus dibuktikan dengan adanya audit klinis agar bisa mengukur apakah di situ terdapat kesalahan dari tenaga medis atau tidak. Oke, itu pendapat dari Farhan. Selanjutnya pertanyaan untuk Faisal. Kalau komunikasi ke pasien, itu penting gak sih? Menurut saya, kalau pasien nggak diberi penjelasan, itu juga termasuk kelalaian juga, gitu. Oke, itu pendapat dari Faisal. Selanjutnya pertanyaan untuk Akram. Akram, kalau dari sisi etika gimana? Kalau dari etika, dokter itu harus mengutamakan keselamatan pasien karena ini sudah diatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi, menurut saya, ketika etika itu dilanggar, maka akan berdampak sangat besar, bukan cuma terhadap pasien, tetapi berdampak juga terhadap kepercayaan masyarakat itu sendiri. Ternyata etika sangat berdampak ya bagi masyarakat dan juga pasien. Ya. Oke, itu pendapat dari Akram. Dan sekarang saya akan mengajukan pertanyaan terakhir untuk teman-teman saya. Kalau seandainya pasien dirugikan, apakah bisa minta ganti rugi? Bisa. Karena dalam pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan kalau perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib ganti rugi. Ini sangat penting, supaya korban bisa mendapatkan keadilan secara material. Jadi, obrolan tadi yang kita bahas soal kasus malpraktik itu nggak cuma soal medis, tetapi ada juga aspek pidana, perdata, dan etika. Semoga pembahasan tadi yang kita bahas menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!